Yustahabbu, disunnahkan, ayyatiya, untuk mendatangi. Siapa yang mendatangi? Yustahabbu, disunnahkan, ayyatiya, untuk mendatangi. Siapa yang mendatangi? Huwa. Huwanya siapa? Seseorang. Ya. Kan ya'ti fa'ilnya siapa? Ya'ti. Huwa. Ya. Yustahabbu, disunnahkan, ayyatiya, untuk mendatangi seseorang, ilaiha, kepadanya. Kepadanya kepada apa? Disunahkan seseorang mendatangi kepadanya. Disunahkan seseorang mendatanginya. Ya, ya, salat. Ha kembali kepada as-salah. Ha kembali kepada as-salah di judul itu. Antum mungkin tak kasih tahu biar nggak terlalu banyak nulis atau memudahkan. Misalnya ha kembali kepada as-salah. Salatnya dikasih tanda huruf L misalnya. Ha-nya juga kasih huruf L. Jadi ha ini maksudnya salat gitu. Nanti ada domir yang lainnya. Misalnya apa? Ha lagi. Ha ini kembali kemana? Nanti dikasih misalnya tanda cengkuak gitu. Nanti kembali yang mana? Cengkuak juga. Jadi cengkuak sama cengkuak. Maksudnya kembali ke situ. Jelas? Nah, ha kembali kemana ini? Ha, salat. Yustahabbu, disunnahkan, ayyatiya, agar mendatangi, ilaiha, kepadanya, bisakinatin, dengan tenang, wawaqarin, dan wibawa. Jadi ketika mendatangi sholat, nggak boleh kedebuk, nggak boleh, nggak boleh. Jadi tetap tenang, jalan tenang, nggak boleh kedebuk. Biasanya karena ngejar apa? Rokaat. Soalnya kalau bisa dapatin ruku, kehitung satu rokaat. Wah ini hampir ruku, lari, nggak boleh. Tenang. Kalau memang ketinggalan ruku ya sudah ketinggalan. Tinggal nanti kekurangannya disempurnakan. Ya. Jadi bisa kinatin, dengan tenang, wawakarin, dan wibawa. Gak gerusa-gerusu. Ya. Jadi berwibawa, gak gerusa-gerusu. Apalagi gak gerusa-gerusu, gak serugal-serugul. Apa bahasa antum? Terburu-buru, tergesa-gesa, tapi tetap tenang, wibawa. Nah, faida dakhala, maka apabila memasuki, siapa yang memasuki? Huwanya siapa? Ya seseorang. Faida dakhala, maka apabila memasuki al-masjid, masjid, qala, dia membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu, rahmat dan keselamatan semoga tercurahkan ala Rasulullah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli dunubi, Allahumma ya Allah, ifir, ampunilah, li, bagiku, dunubi, dosa-dosaku, waftah, dan bukakanlah, li, untukku, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Antum belum belajar sorof ya, jadi kita nggak bisa melihat perkembangan sorof antum, kecuali yang sudah belajar. Segera dirapatkan, sudah dirapatkan, kapan semuanya harus datang, sehingga jelas. Kalau memang orang tuanya mengharuskan di rumah, ya mereka di rumah. Tapi yang datang-datang di rumah-rumah, kapan kita mulai? Yarhamukallah. Sorof sama nahu dalam 6 bulan pertama sudah dipelajari, 6 bulan berikutnya penguatan. Tahun kedua tinggal praktek-praktek.
Seperti yang baru-baru ini Mas Dani, Mas Ali, dan yang lainnya kan belum pernah belajar sorof ya. Iya. Nah, ilfir sigohnya apa? Ilfir yang sudah belajar jawab. Ilfir sigohnya fil amr. Tariq tasrifan istilahiyan. Ghafara ilfiru ufran wa maghfaran fahuwa ghafirun wa dzaka maghfurun ilfir. Nah, fil amr. Waftah dan bukakanlah. Iftah sigohnya apa? Iftah sigohnya fil amr. Sudah belajar sorof sedikit. Harus selesai kitab Amsilah, harus selesai. Jadi 6 bulan pertama sudah dipelajari, 6 bulan kedua penguatan, tahun kedua sudah dengan praktek-praktek. Metode kita begitu. Sistem pembelajaran kita begitu. Waftah dan bukakanlah li untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Abwaaba, abwab, jamak. Jamak dari babun. Babun babani abwab. Satu pintu babun. Dua pintu babani. Banyak pintu abwab. Satu pintu babun. Dua pintu babani. Tiga pintu ke atas abwab. Babun babani abwab. Apalagi yang semacam ini? Qalamun qalamani. Aklam. Apalagi? Misalun misalani. Amsal. Apalagi? Apalagi? Hah? Qara'a. Apalagi yang jamak semacam ini? Kitabani, kitabun, kutubun, bukan? Qalamun, aklam sudah. Waladun, waladani, aulad. Nah, nurun, nuroni, anwar. Nuroni, anwar. Ya, nurun, nuroni, anwar. Nah, mana? Wa yuqaddimu dan mendahulukan. Siapa yang mendahulukan? Seseorang. Wa yuqaddimu dan mendahulukan. Rijlahu, kakinya. Al-yumna, yang kanan. Liduhulil masjidi, untuk memasuki masjid. Wal yusra, dan yang kiri. Lil khuruj, untuk keluar minhu darinya. Jadi ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Membaca apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nanti keluar, nanti pakai kaki apa? Kiri. Yuk doa masuk masjid. Tak uji. Sudah hafal apa belum? Mas Ridwan. Wah, nggak pernah masuk masjid nih, ketahuan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ulangi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini Ridwan dalam masjid apa di luar masjid sih? Di dalam masjid kan? Berarti tadi sudah baca dong masuknya. Nah, coba Mas Alif.
Dicoba, Mas Faiz. Ah. Faiz, Faiz. Di dalam masjid apa di luar masjid? Mas Faiz. Dalam masjid apa luar masjid? Kalau sudah di dalam, berarti sudah baca tadi. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ghfirli. Naam. Coba satu lagi. Satu lagi. Denan. Denan apa Denin? Danin. Susah nama antum itu. Danin. Danin. Bahasa apa sih? Danindra? Bahasa Jawa kuno. Bahasa luar. Kan barangkali ada juga singkatan bapak ibunya. Ada gitu. Bapaknya apa, ibunya apa, digabung satu itu. Ada gitu. Ada kan? Ayo. Nah, melanjut. Wa yaqulu dan seseorang mengucapkan, maksudnya membaca hadza dzikra, zikir ini, illa, kecuali annahu, bahwasanya dia yaqulu, mengucapkan waftah li abwaaba fadlik. Maksudnya apa? Keluarnya juga sama bacanya, cuma terakhirnya. Jadi ulangi lagi, wa yaqulu, dan dia membaca hadza dzikra, zikir ini. Berarti yang mana? Yang tadi di atas. Saya ulangi lagi. Wa yaqulu, dan dia membaca hadza dzikra, zikir ini. Illa annahu yaqul, kecuali dia mengucapkan waftahli abwaaba fadlik. Jadi bagaimana? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Bedanya fadlik tak. Kalau masuk rahmatik, kalau keluar fadlik. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Nah, kama warada, terjemahkan ya. Waftah, dan bukakanlah li untukku abwaaba fadlika, pintu-pintu karuniamu. Pintu-pintu karuniamu. Apa bedanya ya? Ketika masuk masjid meminta dibukakan pintu-pintu rahmat. Ketika keluar meminta dibukakan pintu-pintu karunia. Bedanya apa? Antum tulis untuk PR. PR itu banyak sekali. Maksudnya biar antum itu membuka-buka kitab. Membuka-buka kitab. Nggak tahu sudah berapa. Siapa yang ngumpulin PR-PR-nya ya? Ada yang mencatatkan PR-PR-nya? Mas Alif ngumpulin? Dicatatin? Kita tolong PR-PR-nya dicatatin. Dan semuanya mencari nanti. Penting. Belajar itu nggak hanya di kelas. Apa hikmahnya ketika masuk meminta dibukakan pintu rahmat. Ketika keluar meminta dibuka pintu karunia. Keutamaan. Lanjut. Kama, sebagaimana, waroda, datang. Kama, sebagaimana, waroda, datang. Dzalika, itu, fil hadis, di dalam hadis, alladzi, yang, rawahu, meriwayatkannya, Ahmadu, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah.
Artinya yang tadi kita baca masuk masjid dan keluar masjid itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kama sebagaimana waroda datang fil hadithi di dalam hadis alladzi yang rawahu meriwayatkannya Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Rawahu coba penggal. Mas Andika penggal, rawahu penggal. Ada berapa penggalan? Rawa dan hu. Rawa dan hu. Rawa fi'il, hu domir. Rawa fi'il apa? Fi'il madhi. Rawa yarwi riwayatan. Wa marwan fahuwa rawin. Jadi periwayat bahasa Arabnya apa? Rawin. Lanjut. Fa'idha qama, maka apabila berdiri ila salati pada salat, qala dia membaca Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi. Wa rafa'a dan dia mengangkat yadayhi kedua tangannya. Satu tangan apa bahasa Arabnya satu tangan? Satu tangan. Yadun. Dua tangan yadani. Satu tangan yadun, dua tangan yadani. Loh mana nunnya? Kok nggak ada nunnya? Katanya yadani. Nunnya nggak kelihatan, soalnya mudhof. Kalau menjadi mudhof, nunnya nggak kelihatan. Jadi bukan yadainihi, enggak, nunnya nggak kelihatan. Bukan yadaini, aslinya kan yadainihi. Tapi karena dia mudhof ilainya yahi itu, maka nunnya nggak kelihatan. Warafa'a dan dia mengangkat yadaihi kedua tangannya ila hadwi mankibahi, ila sampai hadwi sejajar mankibahi dua pundaknya. Jadi seberapa ngangkatnya? Seberapa ngangkatnya? Sejajar pundak. Allahu Akbar. Sejajar pundak. Allahu Akbar. Kalau enggak sejajar pundak belum benar. Allahu Akbar. Ada orang gini, Allahu Akbar. Harus diangkat. Dia kan sejajar apa? Sejajar pundak. Ini kan pundak. Jangan sejajar pundak. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Sejajar pundak. Diperkirakan sejajar pundak. Coba praktek antum masing-masing. Iya, sejajar pundak. Jadi bukan begini. Ini belum sejajar. Ya. Nah. Atau ila ke syahmati uduraihi, ke daun telinga. Kalau ini kan pundak. Allahu Akbar. Atau setinggi daun telinga. Allahu Akbar. Jadi bisa setinggi pundak, bisa setinggi daun telinga. Kalau begini benar apa enggak? Allahu Akbar, benar apa enggak? Lah, enggak benar. Kelebihan. Soalnya ada orang mungkin terlalu semangat ya, sholat. Allahu Akbar, enggak benar. Setinggi pundak atau setinggi telinga. Fi arba'ati mawadhi'a. Fi di arba'ati mawadhi'a, 4 tempat. Artinya mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Mawadhi' jamak dari maudhi'. Maudhi'un, maudhi'ani, mawadhi'. Maudhi'un tempat. Maudhi'ani 2 tempat. Kalau banyak tempat, mawadhi'. Maktabun kantor, maktabani 2 kantor. Banyak kantor? Makatib. Madrasatun sekolah, madrasatani 2 sekolah. Banyak sekolah? Madaris.
Nah, apalagi misalnya mas'alatun, masalah. Mas'alatani, dua masalah. Banyak masalah, masail. Ya. Lanjut. Al-awwal, yang pertama, inda takbiratil ihrami. Ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Al-tsan, yang kedua, wa inda ruku'i. Ketika ruku, angkat tangan. Al-tsalits, yang ketiga, wa inda raf'i minhu. Wa inda raf'i, ketika mengangkat, minhu, darinya. Dari apa? Wa inda raf'i, ketika mengangkat, minhu, darinya. Dari apa? Dari apa? Ruku. Hanya dikasih tanda apa, rukunya kasih tanda apa gitu. Jadi antum tahu minhu, hu-nya kembali ke mana? Tahu, kasih tanda. Misalnya minhu, hu-nya kasih tanda apa? Misalnya huruf M, nanti rukunya kasih M. Atau misalnya minhu, hu-nya diconteng. Rukunya diconteng. Oh, berarti hu kembali kepada ruku. Arabi, yang keempat, wa indal qiyami, ketika berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Kama sebagaimana sahhat, kama sebagaimana sahhat. Ini semuanya enggak ada tasdidnya. Bisa baca, antum bisa baca sahhat, bisa. Misalnya ini enggak ada tasdidnya. Antum bisa baca sahhat? Ya bisa dong. Karena kan tanya tak tanis. Enggak mungkin fi'il cuma 2 huruf. Sehingga hanya mesti ada 2. Aslinya sohaha. Soha. Kama sohat, sebagaimana sahih, bidzalika, yang demikian itu, al-ahaditsu, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi, mengangkat tangan ada di 4 tempat. Yang pertama kapan? Takbiratul ihram. Coba untuk praktekkan takbiratul ihram. 1 2 3. Allahu akbar. Yang kedua kapan? Yang kedua kapan? Mau ruku, Allahu akbar. Angkat tangan. Yang ketiga kapan? Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat kapan? Bangkit dari tasyahud awal ketika berdiri. Jangan ditinggalkan. Ini angkat tangan di 4 tempat ini berdasar hadis Nabi. Ya, di 4 tempat. Mau sujud angkat tangan apa enggak? Mau sujud angkat tangan apa enggak? Enggak. Bangkit dari sujud ke rakaat kedua, angkat tangan apa enggak? Enggak. Angkat tangan adalah bangkit atau berdiri dari tasyahud awal. Ada ketentuannya angkat tangan. Hanya di 4 tempat ini. Coba tuh bilang pakai bahasa Indonesia. Ayyarfa' yadayhi ila hadwi mankibaihi aw ila syahmati uduraihi fi arba'ati mawadhi'a. Bisa? Anda lo gak ngapalin? Langsung hafal. Siapa hafal? Siapa bisa hafal? Wa rafa'a yadayhi ila hadwi mankibaihi aw ila syahmati uduraihi fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Ya, baik. Lanjut. Yang gabung berapa orang? Hah? Kenapa berkurang yang bergabung? Alhamdulillah, Allah memberi saya taufik ketika ba'da subuh hanya 1 tertulis di sini, taklim.
Jadi japa-japa nggak ada. Atau japa-japa, jalan-jalan, bahasa Makassar. Japa-japa. Dan di sini menre otto, nggak ada menre otto. Manre, nggak ada manre. Cemeh, nggak ada cemeh. Itu bisa bahasa Bugis. Ngerti dikit. Hanya taklim. Jadi sudah terikat. Jadi nikmat sekali. Allah berikan taufik dan saya pertahankan. Insya Allah sampai mati. Insya Allah. Pada subuh taklim. Semoga menjadi amalan yang dicatat Allah istiqomah. Banyak permintaan agar ngisi di masjid-masjid lain, saya bilang enggak. Kalau mau diambil hari Ahad, monggo. Tapi kalau selain Ahad, karena terikat sudah dengan mahasiswa dan mahasiswi. Makanya antum baru nimbangi. Ketika anak alhamdulillah semangat, antum baru semangat. Nah ini yang hadir berkurang lagi. Nah kita lanjut. Wa yad'u, dan meletakkan. Wa yad'u, dan meletakkan. Yadahu, tangannya. Al-yumna, yang kanan. Alal yusra, di atas yang kiri. Tahta surrotihi. Ini fikihnya Sa'di berbeda dengan yang kita lakukan. Kenapa? Kita baca saja. Ada perbedaan. Tahta surrotihi, di bawah pusernya. Ya kita baca aja. Ini fikihnya beliau. Au fauqaha, atau di atas puser. Au ala sadri, atau di atas dada. Jadi kita baca dulu ya. Karena memang ada beberapa hal yang merupakan perbedaan. Dan beliau nggak membawakan dalil yang di bawah puser. Atau di atas puser. Atau yang di atas dada. Beliau nggak membawakan dalil. Dan dalil-dalil yang kita jumpai meletakkan tangannya, kan tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas apa? Daerah dada. Daerah dada. Caranya gimana? Caranya ada 3 cara. Ini telapak tangan kanan, ditaruh di atas telapak tangan kiri. Yang kedua, telapak tangan kanan ditaruh di atas pergelangan. Yang ketiga, telapak tangan kanan ditaruh di atas lengan. Satu, antum lihat, satu kelihatan di situ kelihatan satu. Yang kedua di atas pergelangan, 2. Yang ketiga di atas lengan. 1, 2, 3, dan di daerah dada. Lebih tepatnya kalau antum belum dapat bukunya, nanti minta ke Pak Win ya. Saya nulis buku variasi bacaan dan gerakan sholat. Setiap bacaan dan gerakan saya berusaha menghadirkan dalil. Nah, baik. Ya nggak apa-apa, kita baca saja. Tetapi kita praktekkan yang di atas dada ya. Kita praktekkan di atas dada. Wa yaqulu, dan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini bacaan apa? Bacaan apa? Doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika
wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Biasanya tuh baca apa? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Itu baca apa lagi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Allahumma lakasumtu. Allahumma ya. Ada beberapa variasi. Antum melihat di buku yang saya tulis di sana. Kesalahan ketika orang begini. Ini kesalahan. Allahu Akbar. Ini dia membaca apa berarti? Allahu Akbar berarti baca apa? Hah? Takbiratul ihram. Dia kemudian iftitahnya langsung kabira walhamdulillahi katsir, itu keliru. Karena tidak dimulai dari kabira, dimulai dari Allahu akbaru kabira. Jadi ini takbirnya takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian Allahu akbaru kabira. Bukan Allahu akbar kabira, bukan. Allahu akbaru kabira. Nah, ada mungkin antum mendengar diajarin jadi Allahu akbar kemudian langsung kabira gitu ya. Ya, itu keliru. Termasuk keliru yang lainnya, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah titik di situ. Titik sudah. Tapi ada yang melanjutkan, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ya, kita bahas itu. Keliru. Karena itu variasi yang lain. Itu variasi yang lain tidak boleh digabung. Tidak boleh menggabungkan satu variasi dengan variasi yang lain, nggak boleh. Tapi masing-masing dibaca sesuai dengan variasinya. Kadang ini, kadang ini, kadang ini silahkan. Menggabung-gabungkan nggak boleh. Ada yang sudah dapat buku saya? Dapat? Sudah dapat? Pak Is dapat, Is? Sudah dapat belum? Dapat? Harus dapat. Masa di sana dapat? Dapat. Karena kita menginginkan yang kita lakukan sholat kita itu menenangkan kita, ada dalilnya. Wah, kita baca ini ada dalilnya. Kita melakukan gerakan ini ada dalilnya. Itu maksud kita tulis buku itu. Dan buku itu ditulis cukup lama ya. Cukup lama ditulis. Nah, berlanjut. Siapa yang sudah hafal yang lafaz ini? Ada yang hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada yang sudah hafal? Mas Ridwan. Nah, sudah hafal kau lihat. Lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wala ilaha ghairuka. Mas Andika sudah hafal? Belum. Siapa yang hafal ini? Lafaz ini. Ada yang baca ini? Ada?
Enggak ada yang baca ini. Mas Ridwan tok yang baca. Antum baca ini. Coba. Insyaallah. Ada ini loh pendek. Ini pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk atau wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dulu baca itu lupa, sekarang nggak ingat. Pada maghrib? Ya? Oh ya dibahas, ya pas pernah kita bahas. Nah, satu orang lagi yang hafal. Mas Rafi hafal. Coba Mas Rafi. Wa ta'ala. Antum baca ini? Oh enggak. Insyaallah tapi menghafal ya. Yang biasa baca apa? Allahumma ba'id baini. Antum hafalin kadang ini. Nah, itu lebih utama karena mengamalkan seluruh variasi, seluruh sunnah. Nah, lanjut. Au ghairuhu. Atau yang lainnya. Artinya ada variasi yang lain, kayak ini saja. Au ghairuhu atau yang lainnya. Minal istiftahati daripada doa-doa iftitah, al-waridati yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lafaz-lafaz yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yata'awwadzu. Kemudian berta'awudz. Setelah selesai baca doa iftitah, misalnya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubasmil dan membaca basmalah. Wa yubasmil membaca basmalah. Kalau sholat id nggak ada bacaan tertentu, terserah. Jadi takbir pertama berapa kali? 7 kali. Antara takbir ke takbir nggak ada bacaan tertentu. Antum mau baca apa bebas. Nggak ada ketentuannya. Antum mau baca misalnya jadi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahu Akbar, terserah bebas. Mau baca apa? Mau baca subhanallah, 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 subhanallah. Boleh? Boleh. Tapi lebih bagus ketika ada banyak yang dibaca. Bukan subhanallah saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau biasanya baca apa? Bengong. Loh. Allahu Akbar. Lama imamnya nunggu. Baca bebas, enggak ada ketentuannya. Baca bebas. Zikir bebas. Wa yaqra'u dan membaca ma'aha bersamanya fi raq'ataini pada rakaat fi raq'atainil ulaya ini pada 2 rakaat yang pertama minar rubaiyati daripada salat yang 4 rakaat wasulasiyati dan salat yang 3 rakaat suratan surat ma'aha kembali kepada mana wa yaqra'u ma'aha dan membaca bersamanya ha wa yaqra'u ma'aha dan membaca bersamanya nya kemana kembali Al-Fatihah. Aku kasih tanda kembali kepada Al-Fatihah. Wa yaqra'u dan membaca ma'aha bersama Al-Fatihah fi raq'atainil ulaya ini pada 2 rakaat yang pertama
minar rubaiyati, dari sholat yang 4 rakaat, wa thulatsiyati, dan sholat yang 3 rakaat. Membaca apa? Bersama Al-Fatihah? Suratan, surat. Takunu fil fajri. Takunu adalah fil fajri, pada sholat fajar, min tiwalil mufassal, bacaan yang panjang. Wa fil maghrib min qisarihi, baca surat yang pendek-pendek. Wa fil baqi min awsatihi, dan sisanya yang pertengahan. Jadi yang paling panjang sholat itu sholat apa? Subuh. Di sini kita sholat subuh berapa menit? Berapa menit? Hah? Hah? Kadang 15, kadang 20, pernah 25. Nah, di sini rata-rata sholatnya 15 menit, kadang 20 menit, pernah 25. Tapi jarang, seringnya 20 atau 15. Karena memang subuh diberitakan panjang. Loh, kalau berdirinya panjang, sebabnya kenapa? Kenapa berdirinya panjang? Sebabnya kenapa? Berdirinya panjang. Berdirinya panjang. Jadi berdirinya panjang kemudian ruku. Kenapa berdirinya panjang? Suratnya panjang. Nah, ketika berdirinya dipanjangkan, rukunya dipanjangkan, iktidalnya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Apalagi yang dipanjangkan? Apalagi? Apalagi? Hah? Ada yang jawab tadi? Tasawuf akhirnya. Ulangi lagi. Ketika berdirinya dipanjangkan, apa yang dipanjangkan? Rukunya, iktidalnya, sujudnya, tasyahud akhirnya. Itu dipanjangkan. Ulangi lagi. Ketika berdiri dipanjangkan, apanya yang lain yang mengikuti? Rukunya, iktidal, sujud, tasyahud akhir. Dalam satu riwayat, iktidalnya Nabi dengan rukunya itu sama. Kira-kira baca apa? Misalnya rukunya baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 77 kali misalnya. Kira-kira ketika iktidal baca apa? Karena iktidalnya kurang lebih sama. Kira-kira iktidal baca apa? Kalau Rabbana walakal hamd, ya pendek. Baca apa kira-kira? Antum baca buku yang saya tulis, salah satu variasi di sana ketika iktidal membaca li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Mau berapa kali? Terserah. Ya. Buku sudah dibuka-buka bukunya. Apa disimpan rapi, diplastikin, dimuseumkan. Nah, lanjut. Ya jaru fil qiraati lailan. Ya jaru dia mengeraskan. Mengeraskan apa? Suara. Fil qiraati, di dalam membaca, lailan pada malam hari. Wa yusirru, dan dia mensirkan. Biha, dengannya. Ha kembali apa? Qiraah, ya. Wa yusirru, dan dia mensirkan biha dengannya qiraah naharon, pada siang hari. Ilal jumu'ata, kecuali sholat Jumat, wal ida, dan sholat id, wal kusufa, dan sholat kusuf, wal istisqa, dan sholat istisqa, fa innahu yajharu biha, maka sesungguhnya seseorang menjaharkannya meskipun siang hari, tapi sholat istisqa, sholat Jumat, sholat kusuf, khusyuf tetap dengan dijaharkan meskipun siang hari. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau sampaikan? Nah. Pokoknya bacanya panjang. Antum mau baca Al-Baqarah, antum mau baca Ali Imran, antum mau baca An-Nisa, Al-An'am, Al-Maidah,
Itu bacaan itu surat-surat yang panjang. Kalau misalnya tidak, intinya panjang. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an, meskipun enggak satu surat ya. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kalian, meskipun tidak selesai, meskipun tidak satu surat. Nanti kalau berinya dipanjangkan, rukunya dipanjangkan dan seterusnya. Plus betul sekali. Itu Masya Allah, kalau kita mempraktekannya, nanti sholatnya bisa panjang lagi. Misalnya kita baca ayat tentang adab, kita di situ berhenti untuk memohon perlindungan agar jangan sampai diadab. Allahumma inna na'udzubika min adabin nar. Jadi berdoa agar dihindarkan dari adab. Nanti ketemu ayat rahmat, memohon. Innaka anta arhamur rahimin, irhamna. Nanti sholatnya tambah lama lagi. Iya. Nah dari sini antum mengetahui, berarti orang yang sholatnya cepat-cepat itu gimana? Apalagi antum ya yang dewasa ya. Al-Bara yang kecil seperti itu gitu ya. Protes. Kan dia selalu sholat di sini. Dan ketika kita pergi-pergi, sholat, pas sholat mampir ke masjid. Dia beberapa kali protes. Bi, kok di mana-mana sholatnya cepet-cepet sih, Bi? Gak kayak Toibah. Wih, anak kecil ya protes. Kok di mana-mana sholatnya cepet-cepet sih, Bi? Gak kayak Toibah. Orang cepet banget, wah dia tambah protes lagi. Dia kalau sholat di sini, antum lihat rukunya lama gitu. Tasyahudnya lah ya nggak baca apa, diem tuh gini. Tapi tangannya gini-gini. Nggak baca, diem tuh gini. Tapi lama. Karena dia mendapatkan pelajaran lamanya sholat itu di sini di masjid. Nah, eh? Wafil baki dan yang sisanya, baki itu sisanya. Wafi baki dan yang sisanya dan yang lainnya maksudnya. Min ausati ya pertengahan, ya duhur, asar, isya pertengahan. Yang paling panjang subuh. Tapi kalau kita masjidnya bukan masjid pesantren ya, misalnya di pinggir jalan raya, kita nggak hikmah. Subuh memanjangkan sampai 15 menit, 20 menit, apalagi 25 menit nggak hikmah. Karena pinggir jalan raya kan barangkali ada orang musafir, barangkali ada orang buru-buru, ya nggak hikmah. Tapi ini kan bukan masjid jalan raya, masjid pesantren. Jadi orang yang ke sini ikuti santri. Ya. Nah, pernah ada seseorang datang ke sini, nemuin saya. Ustaz, saya senang sholat subuh di Taibah, tapi kaki saya gak kuat berdiri lama. Boleh nggak? Saya sedia kursi. Nanti kalau nggak berkuat lama saya duduk. Oh jangan Pak, karena berdiri itu rukun sholat. Tapi saya nggak kuat berdiri lama. Bapak cari masjid yang berdirinya nggak lama. Ya, masjid lama. Lagi bilang kan rumahnya kan bukan di sini, rumahnya kan ke Putih jauh. Ke Putihnya ke Putih mana gitu jauh. Tapi senang di sini katanya. Akhirnya hanya kelihatan sekali karena kita larang. Sholat di masjid yang berdirinya nggak lama. Di sini untuk yang masih muda-muda ya, seperti antum semua kan masih muda-muda. Antum ada yang tua? Masih muda-muda semua. Sudah ya? Ada di rumah ada pertanyaan? Yang dua. Apa?
Kapan membaca doa ketika mau masuk masjid? Leluasa. Kaki belum menginjak ke masjid atau kaki sudah menginjak. Intinya sebelum masuk masjid, maaf. Intinya ketika masuk masjid membaca ini. Kadang-kadang kita baca sebelum menginjakkan kaki. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kadang kita pas melangkah karena leluasa. Intinya ini doa masuk masjid. Iya. Iya, setiap kali masuk masjid, setiap kali keluar masjid baca doa dan malah banyak berdoa kan. Malah banyak berdoa. Nah, satu lagi. Allahumma. Nah, kalau pertanyaan Allahumma firli abwaaba rahmatik, bisa jadi variasi yang lain. Nah, saya belum mengecek, tetapi itu juga masyhur. Jadi bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu masyhur juga. Coba nanti saya cek. Insya Allah itu variasi yang lain. Jadi yang dibawakan oleh siapa? Syekh Sa'di berdasarkan riwayat siapa yang dia bacakan? Berdasarkan riwayat siapa? Berdasarkan riwayat siapa? Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Imam Ahmad dari Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, itu variasi yang lain. Insya Allah sahih, karena itu masyhur, populer, tapi kalau kita mau mengecek, nanti kita cek. Nah, ini saja, jazakallahu khairan. Terima kasih. Antum masih muda-muda, harus semangat. Jangan kalah dari orang yang sudah tidak muda. Mas Tristiono masih muda apa sudah tidak muda? Mau muda. Mau lepas mudanya. Coba tuh tanya Mas Tristiono. Mas Tristiono tadi malam tidur jam berapa? Mas Tristiono tidur jam 2, subuh bisa bangun. Tapi itu bangunnya mungkin sebelum subuh. Jam 5 kurang. Tiap hari tidurnya jam 2. Tapi subuh bangun. Atau qiyamul lailnya mungkin sebelum tidur sekalian ya. Nah, karena tutupnya memang jam 2 ya. Tutupnya jam 1. Kebab bara Turki. Oh, bara Turki ya? Iya, bara Turki. Bara itu kan bara. Berarti Turki membara atau? Nah, ya. Ini saja, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.